salah satu perusak keikhlasan yang paling sering terjadi itu adalah penyakit riya. Dan riya itu berkaitan dengan apa? Pujian, mencari pujian manusia atau sanjungan manusia. Makanya dalam sebuah di sini disebutkan dalam Sahih Muslim ada salah seorang perawi namanya Hammam bin Harith. Ia melihat ada seorang lelaki di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Lelaki ini suka sekali atau sering sekali kalau ada Utsman atau di hadapan Utsman, ia memuji Utsman dengan pujian yang berlebihan, dengan puji-pujian yang berlebihan. Kemudian ada salah satu sahabat namanya Miqdad melihat orang ini, diperhatikannya sudah sering memuji Utsman dan berkali-kali dengan puji-pujian yang terlalu berlebihan. Dilihatnya sudah berlebihan pujian ini, maka ia ambil tanah atau kerikil, kemudian ia langsung mencari orang ini atau menghadap orang ini, kemudian ditebarkan pasir ini ke muka orang yang suka memuji berlebihan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Utsman radhiyallahu taala anhu kaget melihat apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Kemudian ditanya, "Kenapa? Ada apa gerangan engkau melemparkan segenggam tanah atau pasir ini ke wajah orang ini?" Kemudian ia mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul maddahin fahsu ala wajhihi turab." Apabila kalian melihat ada orang yang maddahin ini banyak memuji dan puji-pujian itu terkadang dilebih-lebihkan atau banyak bumbunya. Fahsu ala wajhihi turab. Maka tebarkan, lemparkan tanah atau pasir ke mukanya, ke muka orang yang maddahin ini, yang banyak memuji dengan puji-pujian yang berlebihan. Kenapa? Karena pujian ini terkadang membahayakan orang yang dipuji. Terkadang membahayakan orang yang dipuji karena namanya hati ini sangat lemah, sangat mudah berbolak-balik. Bisa jadi awalnya orang melakukan kebaikan, orang melakukan ketaatan itu awalnya dia melakukannya dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Namun karena dipuji terus, akhirnya mulai tumbuh subur keinginan untuk dipuji. Padahal awalnya ia melakukan murni karena Allah Ta'ala. Makanya salah satu amalan yang terbaik di sisi Allah Ta'ala adalah kita menyembunyikan amal ibadah kita. Kalau bisa sampai istri sekalipun, pasangan hidup kita sekalipun tidak mengetahui ada satu amalan yang kita lakukan, rutin kita lakukan untuk Allah Ta'ala semata. Untuk memerangi dan menghindari pujian ini, agar jangan membuat hati kita ini berpaling kepada selain Allah Ta'ala. Makanya di antara keutamaannya adalah ada 7 golongan, salah satu dari 7 ini di hari kiamat, di padang mahsyar, di padang yang tidak ada naungan, tidak ada pohon, tidak ada bangunan, artinya benar-benar lapang tanah tersebut, padang mahsyar tersebut, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala. Dari teriknya matahari, panasnya matahari yang begitu didekatkan kepada semua orang pada waktu itu. Di antaranya adalah rajulun, seorang lelaki, tasaddaqa biyaminihi. Ia bersedekah, memberi dengan tangan kanannya. Wala ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu aw ma tunfiqu yaminuhu. Tangan kiri sekalipun tidak mengetahui apa yang disedekahkan, berapa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Padahal 2 tangan ini tidak terpisah, jemaah sekalian. Ibaratnya 2 tangan ini, kalau yang ini melakukan, yang ini pasti mengetahuinya. Karena dia bersamaan terus, tidur, bangun, berdiam maupun pergi, tangan kiri dan tangan kita ini selalu menyertai kita. Tetapi lihat di sini, salah satu dari 7 golongan yang Allah berikan naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala, yaitu orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, namun saking hebatnya ia menyembunyikan sedekahnya ini,
tangan kiri sekalipun tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Apa berupa bentuknya maupun kadarnya atau berapa, apa dan berapa yang dikeluarkan atau disedekahkan oleh tangan kanannya. Itu merupakan amalan yang luar biasa karena kita berusaha memerangi hal yang menjadi sifat alamiah kita sebagai manusia, yaitu menyukai pujian. Ketika orang beramal dan menyembunyikan amalannya, maka pada hakikatnya ia berusaha menghindar dari pujian tersebut demi menjaga keikhlasannya kepada Allah. Bukan berarti orang yang bersedekah dengan terang-terangan langsung dicap, diponis sebagai orang yang tidak ikhlas, orang yang menyukai pujian, tidak seperti itu. Karena ini berkaitan dengan perkara hati. Kita tidak bisa menilik isi hati seseorang. Kita tidak bisa menilik isi hati seseorang. Namun yang mengetahui itu adalah dirinya dan Tuhannya semata. Wallahu ta'ala alam. Namun hadis yang tadi, salah satunya yang satu orang yang bersedekah dengan tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya, itu menunjukkan keutamaan menyembunyikan amalan. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.